Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulus Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada ucapan beliau tentang apa-apa yang menjadi larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang beliau tuliskan pada risalah ini. Wa'adhamu ma nahallahu anhu wa'adhamu ma naha anhu asyirk wa huwa da'watun ghairuhuma. Dan sebesar-besarnya larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan, yaitu berdoa kepada selainnya dalam keadaan bersamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah lewat penjelasan kita yang kita ambil dari faidah yang didapatkan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala tatkala beliau menerangkan untuk kita semuanya betapa besarnya larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara kesyirikan ini, dan sebesar-besarnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diletakkan dalil-dalil hujjah untuk kita semuanya dari Al-Quranul Karim dan dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Al-Quran kita sudah mengetahui sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari kemari, aku bacakan atas kalian semuanya apa yang Allah haramkan untuk kalian. Maka diletakkan yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'an. Hendaknya engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Dengan ayat ini cukup buat kita semuanya sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa sebesar-besar larangan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi dan tidak tersamarkan lagi. Demikian juga dengan hadis-hadis yang kita baca, yang sudah kita nukilkan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ayu dzambin a'dzam?" Dosa apa yang paling besar? Maka kata Rasulullah SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Dia adalah yang telah menciptakan. Tandingan dalam hal apa? Dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh makhluknya, tapi kemudian dengan sesuatu yang tidak dibimbingi ilmu, maka orang melakukan hal ini kepada selain Allah. Dan nanti akan disebutkan beberapa contoh diantaranya oleh Syekh rahimahullah. Bukan itu saja, Syekh Fauzan pun mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa dahsyatnya kesyirikan sampai-sampai tidak menjadikan pelakunya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan atas pelaku kesyirikan itu surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Demikian kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu man yusyrik billah, maka sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah haramkan atas pelakunya itu surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillah. Demikianlah ma'asyiral muslimin kepada Allah. Dahsyatnya kesyirikan sehingga ditempatkan sebagai a'dzamuz dzunub. Sebesar-besarnya dosa hendaknya menjadikan buat diri-diri kita orang yang belajar, orang yang memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim harus memiliki rasa takut yang lebih. Bayangkan ketika sebuah amalan mengantarkan pelakunya untuk diharamkan masuk ke dalam surga. Padahal doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala minta kita dimasukkan ke dalam surganya. Maka masyarul muslimin ibadallah, inilah perkara yang tidak tersamarkan. Perkara yang kemudian manusia banyak tergelincir melakukan amalan seperti ini. Bukan hanya sekedar pelakunya akan dibenamkan ke dalam jahanam. Bahkan pelaku kesyirikan itu pun akan berputus asa dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-48, di mana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan. Dan ini disebutkan ketika seseorang berjumpa dengan Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan. Sebab ada yang salah memahami. Bukankah Allah Ghafurur Rahim, Arhamur Rahimin? Ya. Saya katakan salah memahaminya karena menganggapnya ini adalah perkara di dunia. Padahal yang dimaksudkan sebagaimana disebutkan para mufassirin, liqa rabbih, tatkala dia berjumpa dengan Rabbnya. Kapan itu?
Dalam keadaan memiliki dosa syirik yang dia belum bertobat darinya, Allah tidak akan mengampuni pelaku. Ini menunjukkan perkara yang azim, perkara yang besar, yang seharusnya mendapatkan perhatian kita semua. Dan tidak bertentangan dengan sifat Allah yang menyatakan Allah Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, Ghafurud Dzunuba Jami'a. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim ketika hambanya dalam keadaan tidak memiliki kesyirikan. Tatkala dia di dunia masih bertobat dari amalan tersebut. Sehingga dia bisa kembali meninggalkan dari kesyirikan. Permasalahannya adalah kesyirikan itu sebuah amalan yang sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amalan yang demikian, yakni halus, tersembunyi, yang apabila orang tidak tahu bahwa ini amalan kesyirikan, sehingga bagaimana mungkin dia akan bertobat jika menganggap bahwa amalan itu adalah amalan yang baik. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah yang hendaknya kita semuanya, kaum muslimin mesti hati-hati. Bukan saja diharamkan untuk masuk ke dalam surga, bahkan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa selain kesyirikan, tahtal masyiah. Demikian disebutkan oleh para ulama. Seperti zina, mencuri, minum khamr, makan riba, dan amalan-amalan yang lainnya berupa kemungkaran. Kita tidak mengatakan bahwa itu adalah amalan baik, tidak. Kita tidak mengatakan bahwa itu adalah dosa-dosa kecil, tidak, itu dosa besar. Sungguh pun demikian, selama bukan kesyirikan, maka semuanya tahtal masyiah. Apa yang dimaksud dengan tahtal masyiah? Di bawah kehendak Allah. In syi'ta azabah. Insya'allahu ghafara lahu li sahibihi. Ghafara li sahibihi. Jika Allah berkehendak, maka pelakunya itu diampuni. Wa in sya'a azabahu. Dan jika Allah berkehendak, maka diazab. Semuanya tahtal masyiah. Amma syirk wa innahu la yaghfir. Adapun kesyirikan, maka tidak ada ampunan. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Saya tadi di rumah sakit Arjawinangun. Di antaranya membaca yang sedang saya baca Fadhailul Quran. Di antaranya adalah menukilkan dari hadis bahwa amal perbuatan kita di dunia ketika di yaumil akhir itu bisa menjadi sebuah sosok. Ketika Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena pada hari kiamat dia akan memiliki hak memberi syafaat untuk para pelaku. Di yaumil akhir, bacaan Al-Quran kita ini menjadi sosok. Menjadi sosok. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain tentang seseorang yang kelak di alam barzah memiliki teman dari teman-teman yang ketika diamalkan di dunia berupa kebaikan-kebaikan. Amalan-amalan baik, amal-amal saleh, kebajikan-kebajikan. Maka dia di alam barzah nanti akan menjadi teman yang baik. Dalam bentuk seseorang yang berwajah tampan. Wanginya demikian harum. Sehingga menyenangkan. Dan itu akan menjadi temannya selama di alam barzah. Sebaliknya,
Amalan-amalan jelek, kemaksiatan-kemaksiatan akan menjadi teman bagi pelakunya itu. Berupa, berwujud, atau sosok yang jelek, bau, menakutkan, sehingga akan membuat tidak nyaman sebagai seorang teman untuk di alam barzah. Demikianlah menjadi sosok. Nah, disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim dalam sahih keduanya tentang al-maut. Tentang al-maut. Karena yang namanya maut itu adalah makhluk. Walladzi khalaqalakul mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian. Lihat, kehidupan dan kematian. Maka kematian kelak ketika semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, semua penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah menampakkan, memerintahkan untuk maut diperlihatkan kepada penduduk surga dan penduduk neraka dalam bentuk seekor domba yang gemuk. Disebutkan seperti itu. Disebutkan sebagai, sehingga Allah menyatakan kepada penghuni surga, apakah engkau mengenalnya? Maka kata mereka, na'am. Betul, kami mengenalnya. Ini adalah al-maut. Maka Allah nyatakan kepada penghuni neraka, apakah kalian mengenalnya? Maka mereka semuanya menjawab, iya, kami mengenalnya. Itu adalah al-maut. Maka fa'amara bidzab. Maka Allah perintahkan maut untuk disembelih. Seraya Allah menyatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannata khulud wala maut. Wahai penghuni surga, hidup berabadilah kalian. Hiduplah kalian secara abadi, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khulud wala maut, maka abadilah kalian, tidak ada lagi kematian. Satu proses disembelihnya al-maut menjadikan penghuni surga mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa karena mereka tidak akan mengalami kematian. Sedangkan bagi penghuni jahanam ini adalah sebuah kenestapaan. Putus asa yang benar-benar dirasakan karena mereka tidak akan lagi mengalami kematian. Demikianlah masyaallah muslimin di Badal. Apa yang dimaksudkan kalau kita kaitkan dengan masalah ini? Maka ketika seseorang di atas kesyirikan dan tidak bertobat dari kesyirikan, maka dia termasuk orang yang berputus asa dari ampunan Allah, dari rahmat Allah, bahkan dia akan dibenamkan ke dalam jahanam. Lebih-lebih lagi ketika al-maut sudah disembelih. Inilah maknanya ma'asyiral muslimin ibadallah. Sehingga falyatanabih, hendaknya kita berhati-hati, belajar tentang agama ini, belajar tentang dinullah ini, belajar tentang hakikat apa itu kesyirikan, apa itu tauhidullah, bersemangat kita memahaminya, walaupun kita terus berulang-ulang, karena syubhatnya pun datang, tidak kenal waktu, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana itu syirik, mana tauhid, mana perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada pintu-pintu kesyirikan, mana perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada pintu tauhidullah. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah, pentingnya kita untuk memahami perkara ini. Sehingga Allah sebutkan di dalam banyak tempat tentang bahayanya seperti ini dan kengerian-kengerian dari apa yang telah Allah sebutkan. Kata Syekh Fauzan, amma syirk, adapun kesyirikan, fa innahu mahrumun min dzalika kullu, maka diharamkan semuanya, tidak mendapatkan ampun, tidak dimasukkan ke dalam surga, maka kelak akan di jahanam selama-lamanya, wal iyadu billah. Maka kita berlindung kepada Allah dalam perkara ini.
Fadalla anna syirka. Dan menjadi dalil bahwa syirik adalah a'dhamuz dzunub. Karena Allah menyatakan, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Lebih-lebih lagi dalam Al-Quran Allah sebutkan. Alladzina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya bizulmin dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Kesyirikan. Kita menjadi tahu. Ternyata orang-orang yang beriman pun memiliki potensi untuk melakukan kesyirikan dari ayat. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dan kezaliman, ulaika lahumul amn. Itulah mereka-mereka yang aman. Itulah mereka-mereka yang aman. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah. Alhamdulillah. Kita dimudahkan untuk belajar dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan perkara-perkara seperti ini. Perkara yang sangat besar, perkara yang seharusnya kita bersungguh-sungguh memiliki semangat untuk melakukannya. Wa huwa da'watu. Dan yang dimaksud yakni sebesar-besar dosa adalah yaitu kesyirikan. Wa huwa da'watun, yaitu berdoa kepada selainnya dalam keadaan bersamaan hal itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seseorang yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, namun di saat yang sama dia pun melakukannya kepada selain Allah. Kata Syekh Fauzan, hadza ta'rifu syirik. Ini adalah yang dimaksud dengan kesyirikan. Inilah hakikat kesyirikan. Wa da'watun ghairuhuma. Ini seseorang yang berdoa kepada selainnya di saat yang sama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud kesyirikan. Bimakna an yusrafa syai' minal ibadah li ghairillah. Min malakin minal malaikat. Maknanya adalah seseorang mengalihkan sesuatu dari peribadatan kepada selain Allah. Apakah dari kalangan malaikat, au nabiyun minal anbiya, atau dari kepada seorang nabi dari kalangan nabi-nabi yang ada, au salihin minas salihin, atau kepada orang yang saleh dari kalangan manusia-manusia saleh yang ada. Mereka meminta, mereka berdoa, memohon perlindungan, mencari keselamatan, mencari keberkahan. Bukan kepada orang-orang jelek, bukan kepada para pendosa, bukan kepada pelaku pendurhaka, bukan. Tapi kepada orang-orang saleh, kepada malaikat. Lihat, tipuan-tipuan yang sangat dahsyat dari syaitan. Yang ditawarkan, yang ditampilkan bukan orang-orang jelek. Bukan orang-orang kotor. Tapi dari kalangan aulia Allah, dari kalangan para anbiya, di kalangan para malaikat, dari kalangan orang-orang saleh atau selainnya. Min kulli makhluqat, dari kalangan makhluk. Yang makhluk itu diciptakan. Bukan khalik, bukan yang menciptakan. Diciptakan makhluk berarti mereka memiliki kelemahan. Tidak bisa mengabulkan doa. Tidak bisa memberikan keselamatan. Tidak bisa memberikan perlindungan. Tidak bisa melakukan perkara-perkara yang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah. Inilah hakikat kesyirikan, yaitu seseorang dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, namun di saat yang sama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faman sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi fahada huwa a'dhamu ma nahallahu an. Hada huwa syirk. Maka barang siapa yang mengalihkan sedikit saja dari peribadatan kepada selain Allah, maka inilah yang dikatakan a'dhamu ma nahallah, sebesar-besarnya larangan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Hada huwa syirik. Inilah hakikat kesyirikan. Makanya seringkali di dalam ayat Al-Quran itu seseorang yang beribadah itu senantiasa mukhlishina lahuddin. Seperti dalam surat Al-Bayyinah. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrik. Dan seterusnya. Sampai pada ayat di mana ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru. Dan tidaklah kami diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina, kecuali melainkan dengan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yang mengikhlaskan. Apa yang dimaksud dengan mengikhlaskan itu? Yaitu memurnikan peribadatan itu hanya untuk Allah semata. Ketika ada orang, saya ikhlas meminta kepada Allah dan juga meminta kepada orang soleh ini, itu namanya bukan ikhlas. Ikhlas itu mukhlis. Benar-benar Allah dijadikan satu-satunya zat yang diibadah. Begitu. Inilah yang harus kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin ibadah. Minan nasi mayyam. Ada di kalangan manusia menyatakan inna syirka huwa syirkun fil hakimiyah. Yang namanya kesyirikan itu kesyirikan dalam perkara al-hakimiyah. Apa maksudnya? Wa hadza dhaharul an ma'al as al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Naw'un min anwa'i syirik yusama syirku ta'ah. Ada yang beranggapan bahwa kesyirikan itu yang dimaksud adalah kesyirikan secara hakimiyah. Maknanya adalah tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Maka barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka itu adalah orang yang melakukan kesyirikan. Dikatakan sudah kafir, dikatakan sudah fasik, dikatakan sudah nifaq, dikatakan sudah keluar dari Islam. Karena tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Ini ada orang yang menganggap demikian. Maka kata Syekh Fauzan, fa'arifu tafsir tauhid wa tafsir syirik. Maka harus kita ketahui tentang tafsir tauhid dan tafsir syirik. Li'anna hunaka minan nasi mayyufassaru tauhid bi ghairi tafsiri. Karena banyak manusia yang menafsirkan tauhid bukan dengan tafsir tauhid. Di antaranya ya ini tadi. Orang menganggap yang dimaksudkan kesyirikan adalah seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah. Sehingga maknanya la hukmu illallah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Kata Syekh Fauzan, ini yang terjadi wakil. Banyak orang-orang yang tertipu di mana tafsir ini dianggap adalah tafsir syirik, tafsir tauhid. Ini adalah kekeliruan. Kenapa demikian? Tidak dipungkiri bahwa semua hukum milik Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ada konsekuensinya. Dalam ayat Al-Qur'an banyak disebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Tuh lihat. Dimaukan untuk diseret tafsir syirik dengan cara berhukum kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin ibadallah.
ini disuarakan terutama oleh mereka-mereka yang senantiasa slogannya itu adalah tegakkan syariat, tegakkan syariat. Yang tidak menegakkan syariat, kafir. Yang tidak menegakkan syariat ini, maka dia telah keluar dari Islam. Waduh, ngeri sekali. Tidak sesederhana itu dan tidak semudah itu. Satu contoh. Kalau setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir, mencuri itu tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Ya, mencurinya mau mencuri sendal, mau mencuri apapun juga. Sebab apa? Allah melarang perbuatan tersebut. Maka setiap larangan yang dilanggar berarti dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Apakah kemudian dicap sebagai kafir? Fihi tafsil. Untuk ditafsil dulu. Dirinci. Bagaimana dengan orang ini? Kalau dia menyatakan tidak ada hukum-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli, ditolak ya dengan cara-cara yang tegas. Tidak mau, saya tidak akan berhukum kecuali hanya dengan hukum. Maka orang yang seperti ini, barakallahu fikum, dia menolak hukum Allah dengan apa yang Allah turunkan, maka ini kafir. Tapi kalau dia melakukannya dengan kebodohan, melakukannya tanpa ilmu dan lain sebagainya, ini perlu untuk dipertegas dulu, dirinci. Banyak perkara-perkara seperti ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Disebabkan karena semangatnya yang luar biasa untuk membela Islam. Sampai-sampai kemudian mereka keliru di dalam memperjuangkannya. Keliru di dalam menggelorakannya. Inilah yang dikatakan tafsir yang keliru dengan dalam perkara, yakni perkara al-hakimiyah. Dalam perkara al-hakimiyah. Kata Syekh Fauzan, la syak, tidak diragukan lagi. Anna ta'atal makhluk fi tahlil ma haramallah au tahrim ma ahalallah. Hadza na'u min syirik. Tidak diragukan lagi. Seseorang yang taat kepada makhluk dalam perkara menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Dalam perkara mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Ini adalah dari jenis kesyirikan. Dari jenis kesyirikan. Lakin hunaka ma huwa a'dham minhu. Adapun di sana ada perkara yang lebih besar, wa huwa ibadatun ghairu, yaitu beribadah kepada selain Allah seperti menyembelih, bernazar, tawaf atau beristighosah di tempat-tempat keramat, di kuburan-kuburan keramat, di tempat-tempat yang orang menganggapnya inilah di mana seseorang akan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka beribadah di tempat keramat seperti itu. Mana yang lebih besar? Ini kesyirikan. Kalau itu hanya salah satu jenis, itu pun ditafsir dulu. Bagaimana? Apakah dia meyakini tidak ada hukum-hukum melainkan hanya tidak ada? Maka ketika orang ini menolak ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia telah kufur. Tapi kalau alasannya, saya dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak mampu, saya dalam keadaan demikian terpaksa, dalam keadaan banyak alasan. Maka ada seseorang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah dengan berbagai alasan. Apakah alasannya terpaksa, alasannya karena memang tidak mengerti, tidak berilmu, atau ikut-ikutan? Ada tidak? Ada. Mereka ikut-ikutan. Lebih-lebih di tengah-tengah kaum muslimin saat ini, tatkala ilmu sudah demikian jauh dari umat ini, maka terkadang mereka hanya ikut-ikutan. Apa yang dilakukan oleh manusia, mereka mengikutinya. Lebih-lebih lagi doktrin-doktrin
yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berdakwah secara siriah, sembunyi-sembunyi di tengah-tengah manusia, tapi dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maka orang-orang yang seperti itu senantiasa mendoktrin, didoktrin. Negeri ini kafir, negeri ini bukan negeri Islam, buktinya kita demikian dan demikian. Didoktrin sedemikian rupa, sampai-sampai kemudian mereka berkesimpulan, Indonesia itu bukan negerinya kaum muslimin, negeri kufar, di mana kita bisa menegakkan jihad. Akhirnya jihadnya dengan melawan kaum muslimin. Nah, inilah yang dikatakan tauhid al-hakimiyah. Ya, syirik al-hakimiyah, di mana menganggap bahwasanya selain dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang kafir yang berhak untuk diperangi. Padahal tidak demikian. Yang justru dilupakan adalah mereka adzabah, menyembelih atau menyandarkan diri kepada selain Allah. Saya pernah membaca sebuah buku tentang perjuangannya tokoh yang digadang-gadangkan penegak negara Islam di Indonesia. Ternyata masih percaya dengan golok. Goloknya itu ada isinya. Bayangkan, sedang memperjuangkan Islam, menegakkan syariat katanya, tapi masih percaya bahwa goloknya itu anak isinya. Ya subhanallah. Isinya apa? Ya, aduh, golok ini jadi pegang. Inilah yang banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia, di belahan negeri Islam, di buldanul muslimin, negeri-negeri Islam. Mereka akidahnya masih belepotan, sudah pengen menegakkan syariat Islam. Dikatakan negerinya adalah negeri kafir. Padahal mereka sendiri nggak ngerti tauhid. Masih pakai besel. Pakaiannya itu masih ditulis raja-raja. Ada tulisan. Ya kayak yang ada di Mujarobat. Mujarobat. Waduh, sudah. Ternyata masih yakin dengan amalan seperti ini. Mau menegakkan syariat. Syariat apa? Syariat apa? Oleh karena itu kata Syekh Fauzan, wal wajib, maka menjadi sebuah kewajiban an yuhdharu minasyirki kulli, memperingatkan manusia dari berbagai kesyirikan secara keseluruhan. La yukhadhu minhu, jangan mengambil perkara itu sedikit pun. Ya. Wa yusraku ma huwa a'dham wa akhtar minhu, karena kesyirikan adalah perkara yang besar dan perkara yang sangat membahayakan. Oleh karenanya, fala yufasiru syirku bi annahu syirkul hakimiyahi faqat. Jangan ada upaya untuk menafsirkan kesyirikan dengan kesyirikan yang sifatnya hakimiyah semata-mata. Ya. Au asyirkus siyasi, atau kesyirikan dalam bentuk politik. Apa ada kesyirikan politik? Ada, dibuatkan tafsir di mana telah terjadi kesyirikan dalam politik, katanya. Ya subhanallah. Aneh-aneh. Nah, padahal yang kenyataannya adalah seseorang yang asyirku bil kubur, kesyirikan dengan mereka mendatangi kuburan-kuburan, akan tetapi oleh orang-orang yang membawa tafsir syirik politik itu adalah, ini adalah perkara hayyin, katanya. Orang datang ke kuburan, orang meminta menyembelih ke sana, bernadar ke sana, itu hayyin, perkara yang enteng. Enggak usah dibesar-besarkan. Balik-balik tidak, kebalik-balik.
yang justru yang a'dham mereka anggap kecil. Sedangkan perkara yang remeh, yang kita ini hanya bagian dari kesyirikan, diangkat sedemikian rupa bahwa ini. Dan senantiasa ujung-ujungnya adalah melakukan pemberontakan ya, kepada pemerintah yang ada. Senantiasa seperti itu. Sehingga banyak yang kecelet dari kalangan aktivis Muslim, aktivis Islam lagi semangat-semangatnya, ternyata ujung-ujungnya mencela pemerintah, mencaci maki pemerintah, mendoktrin agar tidak taat kepada pemerintah, dan segala macam yang ada. Lebih-lebih lagi besok yakni Idul Adhanya itu berbeda, ya kan? Karena pemerintah menetapkan hari Ahad, kalau nggak salah gitu ya. Nah, sedangkan di Saudi itu hari Sabtu, maka mulai di blow up. Mana yang harus kita taati dan lain sebagainya. Padahal sederhana saja. Para ulama sudah menyampaikan, dan ini barangkali opini dari saya, ya, dari apa yang telah diucapkan oleh para ulama. Yang namanya Yaumul Arafah, ya sebagaimana yang ditetapkan, hanya ada satu tempat untuk pelaksanaan Arafah itu, ya di Arafah. Ketika orang-orang wukuf, itulah hari Arafah. Di luar Masy'aril Haram, artinya di luar Masy'aril Haram itu, orang yang tidak wukuf di Arafah, maka di luar itu disilahkan untuk berpuasa. Puasa apa? Puasa Arafah. Itu. Adapun ternyata pemerintah telah menetapkan Id, Idnya itu misalkan hari Ahadnya, maka kita ikut. Hari Arafah tanggal berapa? Hari apa? Hari Jumat, menurut saya. Nah, kita bersama. Karena itu yang menetapkan seperti itu. Demikian kata para ulama. Hal ini dinukilkan oleh dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Hafizullah Ta'ala, pengajar di Masjid Nabawi, dan juga pengajar di Masjid Kuba. Kebetulan saya ada audionya, menyatakan seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan masalah Arafah, hanya Arafah satu. Di saat orang-orang sedang wukuf, maka di luar itu mereka berpuasa. Ya, puasa sunnah Arafah. Apakah besoknya Id? Pemerintah menetapkan hari Minggu. Maka kita sholatnya Idnya hari Minggu. Selesai urusan. Tidak kemudian ribut, ditabrakan memang pemerintahnya demikian. Intinya mencaci maki pemerintah. Tidak usah dicaci maki. Kita bersyukur alhamdulillah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diurusi. Negeri-negeri yang lain tidak diurusi. Karep kamu mau puasa Arafah, mau nyembelih, mau apa, terserah. Di kita alhamdulillah diurusi. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itulah kita mesti hati-hati dalam artian jaga lisan-lisan kita, jaga amal-amal kita dari perkara-perkara yang seperti itu. Wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada yang mengatakan asyirku huwa mahabbatud dunya. Yang namanya kesyirikan itu orang sudah cinta dunia. Ya kan? Cinta dunia. Wa mahabbatul mal, cinta kepada harta. Al-mal ja'alahu Allahu mahbuban hubban tabi'iyyan. Padahal yang namanya harta, seseorang, Allah telah menjadikan kita ini manusia cinta kepada harta, tidak diperkenalkan. Jadi kalau ada orang yang suka dengan harta, dengan dunia, salah tidak? Tidak. Dan bukan kesyirikan. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Demikian itu disifatkan manusia tentang masalah itu. Yang tidak boleh itu adalah ketika dunia, ketika harta mengalihkan peribadatan kita ya, kepada selain Allah. Menjadi budaknya dunia. Menjadi budaknya harta. Ini yang tidak boleh. Selama masih ada
kita masih bisa ibadah, kita masih bisa sholat, kita masih melakukan amal-amal kebajikan. Tidak berubah sedikit pun. Karena harta atau dunia itu di genggaman tangan, bukan di hati. Ketika harta ada di hati, maka hati kita dikendalikan oleh harta. Tapi ketika harta itu di tangan kita, maka harta dikendalikan. Mana yang harus kita pilih? Tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mencintai agamanya, maka kita dahulukan. Datang waktu sholat, kita tidak asik masuk dengan harta yang ada. Ya. Hanya, Masya Allah, pagi punya kendaraan baru, datang waktu sholat, tidak kenal maghrib, tidak kenal isya, tidak kenal subuh, dilus terus. Ya. Ini orang makmur, tertipu dengan harta. Ya. Orang kredit. Masalahnya boleh tidak kita suka boleh tidak kita dengan suka kepada kendaraan. Siapa yang tidak boleh? Punya kendaraan, punya hewan tunggangan kalau dulu, punya hewan ternak, ya, punya hewan peliharaan, boleh tidak? Boleh. Nah, keindahan seperti itu boleh. Yang tidak boleh itu menjadikan mereka ini, ya dia menjadikan para pelakunya itu magrur, tertipu, ngurus burung. Sudah tidak kenal waktu, pagi, siang, sore, pakani terus apa disuruh. Salah dia. Sholat ketinggalan, yang tadinya aktif sholat berjamaah, mulai masbuk, jadi masbuker. Jadi masbuker terus. Tidak, tetap tidak masalah. Karena Allah menciptakan untuk kita semuanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Begitu. Yang tidak boleh adalah ketika harta itu membuat kita lalai dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, kepada agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita berkaitan dengan apa-apa yang dilarang berupa perkara-perkara terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.